Maju kena, mundur kena. TV One gara-gara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ditulis oleh Ferry Fadli di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Banyak orang yang kerjanya gila-gilaan demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Bahkan harta yang paling berharga yakni keluarga diabaikan begitu saja demi untuk memperoleh cuan yang banyak. Pertanyaannya, apakah betul dengan memiliki banyak materi lantas membuat orang jadi bahagia? Maybe yes, maybe no. Karena ternyata ada juga orang yang kaya tapi tidak bahagia. Hal ini bisa kita lihat pada diri Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Kita tahu sendirilah Ardi Bakri kayanya seperti apa. Ia merupakan putra mantan orang terkaya di Indonesia, Abu Rizal Bakri. Kemudian beberapa jabatan prestisius di beberapa perusahaan saat ini ia pegang. Mulai dari menjabat sebagai presiden direktur salah satu televisi swasta TV One hingga dirut klub sepak bola Badak Lampung FC. Per tahun 2020 lalu saja, total kekayaan si Ardi ini mencapai angka 1,55 triliun rupiah. Sebenarnya kalau sudah punya uang sebanyak itu nggak perlu kerja lagi seumur hidup juga nggak apa. Pasti akan tetap kaya itulah. Cukup didepositokan saja 1 triliun rupiah. Sudah dapat bunga 5,2 miliar rupiah setiap bulan. Setiap minggu sudah bisa beli Alphard. Tapi ternyata memang apa yang orang tidak punya pikirkan beda dengan orang yang berpunya. Bukannya mensyukuri apa yang telah dimiliki, Ardi Bakri dan istrinya Nia Ramadhani justru memakai narkoba jenis sabu. Apesnya lagi keduanya mengonsumsi barang haram itu ketahuan oleh polisi hingga diciduk dan dijebloskan ke penjara. Nggak kebayang bagaimana menderitanya orang yang selama ini tidur di kasur empuk, ruangan ber-AC, tiba-tiba harus nginep di hotel Prodeo yang hanya beralaskan tikar tanpa dikasih raket nyamuk. Bisa-bisa langsung masuk angin. Kronologi penangkapan Nia dan Ardi itu pun cukup unik dan lucu. Awalnya sopir mereka yang ditangkap duluan. Kemudian si supir bernyanyi dengan mengatakan Nia juga pakai sabu. Lalu Nia ikut-ikutan ditangkap. Selanjutnya Nia yang bernyanyi dengan mengatakan kalau ia sering menghisap barang terlarang tersebut bersama suaminya Ardi Bakri. Terakhir, daripada diciduk atau ditembak kaki, Ardi akhirnya memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Melihat putra Abu Rizal Bakri ini ditangkap ada dampak positifnya juga sih. Pertama, terlihat kalau polisi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Mau orang kaya atau orang miskin, kalau pakai narkoba tetap saja diciduk dan diproses. Dan kedua, ini juga bisa menjadi hiburan buat warga Porong Sidoarjo yang menjadi korban ganasnya lumpur Lapindo. Bahwa hingga saat ini warga yang menjadi korban semburan lumpur perusahaan milik Abu Rizal Bakri itu belum mendapatkan haknya atau ganti rugi secara total. Nah, ternyata yang menarik di sini bukan hanya soal orang kaya tidak bahagia hingga mengonsumsi narkoba tersebut, tapi ada juga yang lain, yakni netizen mempertanyakan kenapa TV One tidak kunjung menayangkan penangkapan Ardi dan Nia itu. Padahal sudah sangat jelas TV One merupakan stasiun televisi yang menayangkan berita, bukan saluran TV khusus seperti National Geographic atau Space Tune. Lantas seperti apa pertanyaan netizen tersebut? Sedang menunggu TV One menayangkan berita Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. TV One, angkat nggak ya? Diangkat bos sendiri, nggak diangkat masa iya boleh? Sambil nulis surat resign. Bang Karni Ilyas, oke pemirsa, kita rehat sejedak, ujar pemilik akun @tantancangtip meledek stasiun TV yang berslogan TV One memang beda itu. Perbincangan di grup WhatsApp, wartawan Kompas, ada berita Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi karena narkoba. Ditulis nggak nih? Tempo, ayo tulis. CNN, berita menarik nih. Detik, bakal viral nih. TV One, hoax, izin live group. Tutur pemilik akun @samsul_117. Kayaknya TV One lagi kena karma nih. Dulu waktu Pilpres sering banget menjelek-jelekan Jokowi. Bahkan PDIP partai tempat mantan wali kota Solo itu bernaung pernah di-framing mengusung kader PKI oleh TV One kala itu. Hingga sekjennya Cahyo Kumolo menyerukan semua kader partai Banteng untuk siaga satu. Termasuk juga diantaranya ada yang melakukan penggerudukan kantor stasiun televisi pendukung Prabowo tersebut. Tidak hanya sekali TV One berulah tapi lebih dari itu. Pasca Pilpres 2014 digelar, stasiun TV ini justru menayangkan hasil quick count yang beda dengan hasil survei pada umumnya. Hingga disindir oleh netizen, TV One memang beda. Jadi bisa dibilang TV One saat ini sudah seperti judul film Dono Kasino Indro saja. Maju kena, mundur kena. Beritain Ardi Bakri ditangkep, takut kena marah. Nggak beritain diledek netizen. Bagaimana menurut Anda?
Duet AHY Ibas tebar pesimisme, harusnya diiringi lagu ciptaan Bapak Prihatin, ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Dua bersaudara dari Demokrat sedang mencari panggung, bukannya membantu pemerintah, malah menebar pesimisme seolah ingin merasa dianggap sebagai pahlawan yang lebih layak menyelamatkan negeri ini. AHY dan Ibas mempertanyakan kemampuan negara mengatasi pandemi COVID-19. Keduanya khawatir rakyat tak terselamatkan. Ini berawal dari Ibas yang seolah meragukan kemampuan pemerintah menghadapi pandemi. Dia tidak ingin Indonesia menjadi bangsa gagal dalam penanganan pandemi corona. Begini ya, COVID-19 makin mengganas, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Kata dia, wahai rakyatku, masih ingat gak dengan itu? Narasi yang dilontarkan Ibas bernada pesimis, mirip bapaknya yang selalu menebar keprihatinan dan pesimisme yang teramat menyedihkan. Untuk apa bertanya seperti itu? Sementara itu banyak pihak yang berjibaku melawan pandemi. Kalau Ibas ini bersimpati dengan pandemi ini, harusnya dia mengimbau agar masyarakat patuh dengan anjuran pemerintah, tidak membangkang dan meminta semua pihak yang berseteru dengan pemerintah untuk ikut membantu dan membuang ego untuk sementara waktu. Yang dia jual adalah pesimisme, seolah mengingatkan kalau pandemi ini sulit dilalui, seolah mungkin mau mengatakan bahwa negara ini baru bisa keluar dari krisis pandemi jika bapaknya yang kembali menjabat dan membuat album baru. Ibas bisa tahu COVID-19 makin ganas, so solusinya apa? Kalau nggak ada, diem aja deh, prihatin aja sendiri di rumah, tak usah tebar pesimisme kepada publik, tak usah cari muka, nggak laku. AHY pun mengambil tongkat estafet atau bisa juga disebut menambahkan bumbu biar lebih sedap. Dia mengawali retorikanya dengan bicara soal status ekonomi Indonesia. Bank Dunia resmi mengumumkan bahwa Indonesia masuk kategori negara lower middle income atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Asesmen Bank Dunia per 1 Juli 2021 menyatakan pendapatan nasional bruto atau gross national income atau GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi 3.870 US dollar. Padahal tahun lalu GNI per kapita Indonesia berada di level 4.050 US dollar yang membuat Indonesia naik kelas menjadi upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas. AHY menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ideal. Namun menurutnya masalah intinya bukan pada status kelas penghasilan menengah ke bawah. Idealnya kita selalu naik kelas, jangan tinggal kelas apalagi turun kelas. Masalah gentingnya bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19, kata AHY. Ini satu lagi orang yang ngomong tak nyambung. Negara selalu naik kelas, jangan sampai turun kelas. Ini kan pandemi. Ya iyalah, semua sektor terdampak, kinerja neraca perdagangan terganggu, ekspor terganggu, investasi terhambat, pengangguran makin banyak, ekonomi lesu akibat PSBB atau PPKM. Semua itu wajar bisa membuat sebuah negara turun kelas. Ini faktor luar yang tidak diharapkan dan sulit dihindari. Kalau mengkritik kinerja ini di saat pandemi, sama saja nyinyir membabi buta. Ibarat kita sedang sakit sehingga pekerjaan kita terganggu, kinerja menurun, lantas kita dikritik. Namanya juga sakit, performa pasti turun. Kecuali sehat, kinerja terus turun berarti ada yang salah. Kalau tidak ada pandemi, otomatis pertumbuhan ekonomi, GDP, GNP dan sejenisnya bakal naik kok. Menilai kinerja tersebut di saat pandemi sama saja mau nyinyir demi pencitraan diri sendiri. Coba kalau mantan prihatin yang menjabat, entah bagaimana lagi kondisi negara ini, bisa-bisa kerjaannya tiap hari cuma konferensi pers, mengungkapkan keprihatinan dan curhat keluh kesah di media sosial, lalu menuangkan perasaannya ke dalam sebuah album baru. Sebenarnya duet ini kurang lengkap tanpa ditemani Bapak Prihatin. Kalau mereka bertiga kompak nyinyir, jauh lebih baik dan dramatis. Sama-sama prihatin, sama-sama bikin lagu, bakal epic banget. Atau jauh lebih bermanfaat jika mereka, contohnya, masak nasi goreng lalu berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini lebih bagus ketimbang nyinyir doang. Bagaimana komentar Anda?